Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rahmah dari kelas D mata kuliah Fikih Ibadah dan Munakahat. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis dalam Islam dan cara mensucikannya. Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, karena dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ajaran ini terimplementasikan dari aturan Islam seperti berwudu, mandi besar, mandi kecil, membasuh setelah mengeluarkan kotoran, dan lain-lain. Terutama ketika akan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, maka umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dari hadas dan najis. Secara bahasa, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci, seperti air liur, ingus, air mani, dan lainnya. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikannya tidak sah ibadah sholatnya. Macam-macam najis dalam Islam dibedakan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada najis mukhafafah, yakni najis yang tingkatannya paling rendah atau najis ringan. Najis mukhafafah ini contohnya adalah air kencing bayi di bawah usia 2 tahun, di mana bayi ini hanya memakan atau meminum ASI dari ibunya saja tanpa ada campuran makanan lainnya. Untuk cara mensucikan atau membersihkannya yaitu area atau tempat maupun benda yang terkena najis tersebut bisa dibasuh dengan air lalu dielap atau dipercikkan dengan air hingga semua area atau semua benda tersebut terkena dengan air lalu bisa langsung dipel atau dilap hingga kering. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis ini tergolong kepada najis sedang. Contohnya segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur hewan maupun manusia, lalu air yang memabukkan, dan bangkai kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Bentuk-bentuk najis mutawasitoh ini ada beberapa, yakni ada air seni atau air kencing, tinja atau kotoran, baik hewan maupun manusia, lalu ada darah, dan ada air mazi atau air mani. Cara mensucikan atau membersihkan najis mutawasitoh ini dengan cara yang pertama itu membuang kotoran atau sesuatu yang najis tersebut, lalu barulah disiramkan air yang suci dan mensucikan. Sebagai contoh kasus, misalnya ada seorang anak yang buang air besar di ruang tamu. Untuk cara mensucikannya itu dibuang terlebih dahulu kotorannya, lalu ketika sudah tidak berwarna dan tidak berbau, bisa disiramkan air ke area yang terkena najis tersebut, lalu dilap, boleh juga ditambahkan wewangian hingga sudah tidak berbau dan sudah tidak ada lagi najisnya. Najis yang ketiga adalah najis mughaladoh. Najis ini tergolong kepada najis yang berat. Contohnya segala sesuatu yang berasal dari anjing dan dari babi. Najis mughaladoh ini dapat disucikan dengan cara membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu dicampurkan dengan debu. Tetapi sebelum itu, wujud najisnya harus dibuang atau dibersihkan terlebih dahulu. Untuk contoh kasusnya, misal ada seekor anjing yang buang air besar di lantai halaman rumah kita. Nah, kita harus membuang terlebih dahulu kotoran tersebut. Setelah itu, barulah kita basuhkan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu dicampurkan dengan debu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi mengenai macam-macam najis dalam Islam dan cara mensucikannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.